Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, sen, dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang sebelumnya ya, diperuntukkan untuk hari ini tanggal 13 sampai dengan besok tanggal 14 Agustus 2025. Dari segi fundamental kosong untuk hari ini, nggak perlu banyak yang diantisipasi, langsung masuk aja. Dari segi teknikalnya untuk perjalanan indeks dolar, kenaikannya kemarin itu ketahan di batas atas pivot yang berada di 98.65, kemudian harga ini kan turun ke bawah. Support pertama weekly yang berada di 98.13 ini juga di break, koreksi, membuat zona dobis drop, baru melanjutkan perjalanan, dan posisi harga saat ini itu mendekati support kedua weekly yang berada di area 97.500-an lah kurang lebih sebagai siku price levelnya. Jadi untuk indeks dolar sendiri, kalaupun ada penurunan lebih lanjut, syaratnya adalah dia harus break terlebih dahulu sebagai level kunci yang berada di support kedua weekly, baru ada peluang kemungkinan dia akan lanjut turun ke level area minor yang berada di 97.24, dan maksimum untuk minggu ini ada level 97.00. Tetapi kalau misalkan untuk hari ini, meskipun ada potensi penurunan lebih lanjut, kalau dari segi time frame daily close-nya nanti misalkan gagal tutup di bawahnya support kedua weekly, waspadai potensi ini bisa mendadak pullback kembali ke atas. Target terdekat itu berada di 98.00 atau sebagai historic high di minggu yang sebelumnya terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar sendiri, posisi saat ini melanjutkan pelemahan tetapi masih berada di atasnya support kedua weekly. Kunci untuk indeks dolar melemah lebih lanjut misalkan ada daily close yang mampu tutup di bawahnya 97.500, baru arah 97.22 sampai dengan 97.00 sebagai batasan pantau over minggu ini. Tetapi kalau misalkan untuk hari ini ataupun daily close-nya body candle gagal tutup di bawahnya 97.500, waspadai kalaupun pullback kembali ke atas atau dari segi time frame kecilnya ada sedikit kenaikan, zona pantau terdekat itu berada di kisaran 97.95 atau pembulatan di 98.00. Cuman sih gambaran saya malam ini masih tetap berada di bawahnya 98.100 atau sebagai resisten saat ini ya di kiri. Harga ini setelah break di level area tersebut kurang lebih pas pentalannya itu di 98.13, baru harga ini kan pullback lanjut ke dorong ke bawah ya. Jadi hati-hati, memang ada peluang untuk jangka pendeknya potensi indeks dolar ini melemah, tetapi ringnya terbatas dikarenakan untuk saat ini sudah mendekati perjalanan di support kedua weekly. Rawan biasanya break atau tidak break itu dia terkoreksi terlebih dahulu, dan sebagai level kunci terdekatnya atau zona pantaunya berada di 98.00. Misalkan daily close-nya gagal tutup di bawahnya 97.500. Selanjutnya untuk gold, perjalanan minggu ini diawali open market kemarin itu berada di area resisten ya, ada gap kemudian full down, dan penurunannya ini ketahan di level area sebagai level kunci yang berada di 3339. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4, konfirmasi penutupan body candle di area level kunci yang berada di 3339 ini masih belum ada. Memang kalau segi shadow-nya ini sudah jebol, tapi konfirmasi body candle-nya masih belum ada, dan posisi saat ini pullback kembali ke atas ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, di sini juga terbentuk bullish engulfing, dan harga kalau dilihatin dari segi time frame 1 sebagai level area minor, zona yang saya blok merah di sini sudah dijebol. Jadi ada peluang misalkan untuk hari ini ada kenaikan lebih lanjut, target terdekat kemungkinan di area 3370, kemudian 3377, konfirmasi reversalnya berada di 3385. Misalkan untuk minggu ini gold mampu maintain kembali di atasnya 3385,
ada peluang dia kemungkinan akan pullback kembali di atasnya 3.400. Tetapi kalau untuk minggu ini sebagai level kunci yang berlaku saat ini yang berada di 3385 aman, kalaupun ada kenaikan time frame kecil, waspadai ini bisa pullback kembali arah bawah. Jadi harga ini sudah mendekati area zona tengah atau sebagai keseimbangan harga. Untuk areanya sendiri itu besar, dimulai dari 3370 sampai dengan 3385 atau sebesar 15 poin ya kurang lebih, atau 150 pip itu untuk area zona tengahnya aja. Di pivotnya yang berada di 3377 di sini juga terbentuk drop bis drop atau zona supply kecil. Jadi tidak menutup kemungkinan ada peluang untuk gold itu sedikit ada kenaikan, cuman ini sudah hampir mencapai terminal terdekatnya yang berada di area zona tengah atau sebagai pivot. Jadi hari ini ataupun sampai dengan besok sebelum klaim pengangguran awal dirilis kurang lebih sekitar jam setengah 8 malam, kalaupun ada kenaikan dari segi gold, pantau di antara 3 level area 3370, 3377, maksimum adalah 3385. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu doji hammer, bearish engulfing, atau konfirmasi pembalikan arah yang lain, kemungkinan referensi sell akan ada lagi di antara 3 level area tersebut dengan catatan daily close tidak mampu tutup di atasnya 3385 sebagai level kunci. Jadi untuk planningnya gold ya, misalkan untuk saat ini ada kenaikan lebih lanjut ya, mungkin akan saya pantau terlebih dahulu di antara 3370 sampai dengan 3377 ini. Kalaupun harga ini naik terus ke atas, ini akan saya abaikan selama body candle daily close ini gagal tutup di atasnya 3385, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah antara di bawahnya 3377, misalkan harga ini mampu kedorong di atas level area tersebut, atau dia naik di atasnya 3370, baru nanti cari reversalnya harga keluar kembali dari zona yang saya blok abu-abu, kemungkinan referensi sell akan ada lagi dengan target terdekatnya balik di antara 3353 sampai dengan 3355, TP kedua maksimum berada di 3345 kembali. Jadi untuk planning saya pribadi ini persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell di antara 3370 sampai dengan 3377, di mana ada konfirmasi pembalikan arah atau reversalnya kemungkinan akan saya pantau malam ini. Misalkan ada, kemungkinan saya akan masuk sell dengan target terdekat 3355 sampai dengan maksimumnya di 3345. Untuk saat ini saya lebih prepare karena ini harga sudah ada kenaikan ya untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan sudah hampir mencapai terminalnya. Saat ini saya lebih prepare adalah wait and see terlebih dahulu, karena untuk planning buy-nya kemarin selama body candle minimal dari segi time frame H4-nya gagal tutup di bawahnya 3339, cari konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak kembali di atasnya 3345, kemungkinan akan ada lagi referensi buy, cuman konteksnya adalah jangka pendek. Dan saat ini untuk planning buy ini sudah tidak berlaku karena statusnya sudah on track dan sudah hampir mencapai terminal, di mana keseimbangan harganya atau zona tengah atau sebagai pivotnya yang jatuh di antara 3385 sampai dengan 3369. Tinggal menunggu aja di area batas atas pivot sampai dengan batas bawah pivot ini, cari konfirmasi pembalikan arah ada atau tidak. Misalkan tidak ada, jangan paksa masuk ke market terlebih dahulu ya. Jadi untuk gambaran saya antara hari ini ataupun besok, saya lebih prepare adalah persiapan untuk cari ancang-ancang sell kembali dengan targetnya antara 3355 dan 3345. Kemudian dari segi Bitcoin, dari video yang sebelumnya planning kemarin adalah persiapan misalkan ada koreksi dari segi time frame kecilnya adalah untuk re-entry buy kembali. Ada dua zona pantau antara blok merah dan blok oranye bagian bawah. Harga setelah menembus level area resisten kedua weekly yang berada di 121.500, ini kan koreksinya lumayan dalam, mengambil zona demand yang di sini yang bertumpuk dengan resisten juga, karena ini yang sebelumnya adalah resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 118.000. Ketika menyentuh level area tersebut untuk yang kedua kalinya, harga ini berhasil di reject dan harga sudah pullback kembali ke atas. Jadi planning buy yang kemarin nyimak videonya harusnya sih sudah aktif, dan untuk targetnya
terdekat balik lagi di antara 121 sampai dengan 121.500 itu untuk TP pertamanya untuk minggu ini ya. TP kedua maksimum minggu ini berada di area sedikit di bawahnya 123.000. Perlu diwaspadai karena batasan pantau over atau ekstrimnya Bitcoin untuk minggu ini itu jatuh di 124.000 sampai dengan 125.900 ya, atau mendekati 126.000. Ini adalah batasan pantau over untuk minggu ini yang berlaku sampai dengan nanti di hari Minggu, kurang lebihnya sekitar tanggal 17 Agustus 2025 ya. Dan konfirmasinya dari resisten 2 121.400-an, harga ini sudah mampu menjebol level area tersebut. Jadi waspadai, uptrend dari segi Bitcoin ini kuat, jadi masih ada peluang, kemungkinan akan ada kesempatan kembali bergerak di atasnya resisten kedua weekly yang berada di 121.400. Jadi kesimpulannya untuk Bitcoin ini planning adalah kemarin on track, statusnya buy sudah aktif, cuman untuk rekan-rekan yang belum dapat hari ini masih tetap untuk zonanya pantau di area 119.500 sampai dengan 119.000 dari segi time frame kecilnya. Misalkan ada penurunan atau misalkan harga ya ada sedikit kesempatan untuk turun dan ke reject sekali lagi, kemungkinan planning buy akan ada di situ. Tetapi dari segi jarak stop lossnya, misalkan dapat di area 119.000, jarak untuk stop loss setidaknya harus berada di bawahnya 118.600-an lah. Ini misalkan dapat harga di antara 119.500-an. Cuman kalau misalkan dia tetap kembali lagi ke bawah ya, misalkan spike ke bawah secara ekstrim, untuk kunci minggu ini tetap masih belum ada perubahan selama zona yang saya blok orange bagian bawah 117.700 ini tidak dijebol atau H4-nya gagal, body candle tutup di bawah level area tersebut. Minggu ini planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy dengan target maksimum berada di 123.000. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Tetap disiplin. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.